Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kean Kelana. Channel yang kontennya gak jelas, tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini tepatnya hari Sabtu 14 Juni 2025 guys. Biasa sebelum beraktivitas kita biasakan ngopi dulu. Update normalisasi Kali Gabus. Dan tepatnya ini jam 12 lewat, nanti saya spill, jam 12 lewat 5 apa lewat 7. Saya masih berada di area timur tapi agak ke tengah guys. Dan ada proses, sudah ada penurunan box culvert. Yuk kita lihat sama-sama. Nah sekarang itu jam ini guys, tuh Sabtu 14 Juni. Jadi untuk siang ini tidak ada aktivitas kerja karena pekerjanya masih istirahat guys. Itu box culvert ada berapa? Ada 4 biji berapa? Nanti akan kita menuju ke sana guys. Nah sebelum ke arah box culvert kita lihat di sebelah sisi timur ini guys. Ini tanah sudah dikeruk guys, sudah diratakan 3 meter kemarin menggunakan beko. Nah, namun wilayah ini, area ini ternyata diuruk lagi oleh warga. Waduh, warga bagaimana ini? Dikarenakan tidak ada akses lagi guys. Nih, kemarin sudah tergali ini. Namun akhirnya diuruk lagi oleh warga. Jadi udah sampai sana progresnya. Nah terlihat di kamera ini ada 1, mas, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 box culvert yang akan ditaruh di sini. Wah itu luar biasa. Padahal lagi jam istirahat. Kita turun. Enggak istirahat mas. Lagi, Pak. Oh tertanggung. Buset luar biasa. Yaudah lanjutkan. Tuh gorong-gorong lama guys, berbentuk bulat. Diameter berapa itu? 500 apa 600? Itu 500 mungkin. Dan penggantinya adalah berbentuk kotak atau box ukuran 15 x 15, 1,5 meter, 1,5 meter, panjangnya 1 meter. Ini kemarin udah saya ukur guys, 1,5 meter. Ayo, dan ini 1 meter. Lokasi bekas tugu golok. Dan itu untuk pohon atau kayu belum dievakuasi guys, menunggu beko karena bekonya tuh masih sibuk di area sana guys no. Untuk pengadaan pelebaran jalan ya, jadi dibikin 3 meter ini. Di sana itu baru diratakan. Keteter guys, itu mungkin beko yang panggilan yang dari sisi barat itu. Yang ada proses pemerataan beskos. Itu adanya dipindah ke sana. Ini tanah-tanah bas atau tanah-tanah lama itu dipisahkan di sana.
Aduh. Bang, istirahat. Nih, minum dulu. Yang adem-adem. Itu untuk yang daerah sana tahu ada berapa box karpet bang yang jembatan? Yang perempatan. Nah, perempatan gabus kan mau dilebarin. Itu rencana ada berapa box karpet gitu loh? Ini lebaran kilometer dari ini. Nah, yang di jembatan kan mau dibangun jembatan itu yang kali gabus perempatan. Oh. Ini apa? Beda kontraktor. Beda ya? Oh iya sih. Udah mas, istirahat dulu lah. Yang lain udah istirahat. Oh iya pak. Ini kemarin ditutup lagi. Buset. Jadi ini nanti dibobok untuk ditembusin box culvert guys. Nah itu material kayu. Kita akan sana guys. Nah ini belum dievakuasi karena masih proses. Ini ngangkutnya pakai ekskavator dan nanti dimuat di mobil towing biasanya guys. Wah ini cuaca kayak yang mendung sekali. Nah yang kemarin bertanya-tanya guys di kolom komentar, wah payah nih penunggu kali gabus, masa nggak tahu KDM datang. Ya guys, sebenarnya menyesal juga saya. Menyesal dalam arti kenapa kok nggak bisa ketemu gitu loh. Saat itu saya lagi ngopi guys. Jadi tahu sendiri KDM itu gubernur rasa apa ya? Ini tanpa pengawalan loh guys. Harusnya kan namanya gubernur kan mendapat privilege itu pengawalan ketat menggunakan forager. Jadi emang enggak, mobil dua doang, dia di depan, di belakang itu pengawalnya. Jadi yang buka jalan ya dia sendiri. Dan untuk ketemu dia itu juga susah. Susah dicari pokoknya dia itu. Karena dia tuh nggak punya kantor guys. Kantornya itu ada di seluruh Jawa Barat, itu kantor dia itu. Sekarang ada di Bekasi, besok di Bogor, besok lagi di Purwakarta, besok lagi di Cianjur, ya begitu, celong. Nah ini sekarang lanjut lagi ke ini. Di sini tuh ada box culvert lagi, ada 3 biji. Berarti info yang kemarin yang katanya 9 biji itu kemungkinan buat di sini guys. Sini 3, di belakang tadi itu 6, 9 bener sih. Ya untuk yang jembatan sana, wah itu apa langsung dibangun jembatan apa gimana? Waduh, kita tunggu ini aja lah guys. Nanti. Lanjut lagi ke Kang Deddy lagi guys. Dia itu anti protokoler guys. Meskipun dia tuh melihat istimewa, harusnya kan kemana-mana kan harus dikawal. Kalau dia mah tidak. Kemanapun pergi ya semau dia, selama itu perginya untuk kerja. Tuh, kebul guys. Sekarang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara tuh kebanyakan ini debunya disalahgunakan oleh pejabat-pejabat di bawah dia. Ya mohon maaf, semacam bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Itu memang ada fasilitas untuk patwal atau forager itu. Ya mohon maaf ini untuk wakil wali kota Bekasi itu pulang pergi itu pasti menggunakan forager guys. Kendaraan bermotor patwal. Itu dari jauh udah suaranya wiu. Waduh. Saya pernah sempat diomelin, dimarahin di daerah radar. Kondisi macet parah. Dianya ingin buka jalan untuk mengantar wakil wali kota, kan tinggalnya di Bumi Anggrek ya, di Desa Karangsatria. Di mana saya sering berada di situ. Ya itu buka jalan gitu, saya diomelin, saya nggak bisa bergerak ya, namanya macet.
Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, hanya miring doang, miring badan gitu. Sampai diomelin sama dia. Coba Kang Deddy, mana ada pengawalan-pengawalan? Macet ya macet loh dia. Infonya kemarin dia tuh berhenti di sini nih. Kemudian interaksi sama masyarakat sekitar, kemudian bagi-bagi uang. Tuh, gubernur bagi-bagi uang itu padahal bukan uang negara, itu uang pribadi dia, hasil YouTube, guys. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makanya beruntung kalau bisa ketemu langsung dengan Kang Deddy. Ibaratnya tuh dia tuh jimat, guys. Nggak semua orang bisa nemuin dia, nggak semua orang bisa beruntung dekat dengan dia. Padahal saya tiap hari berada di area Gabus ini, sampai luput. Kang Deddy datang nggak ada. Ini namanya gubernur loh, guys. Dia itu bukan bupati, bukan kades. Tanpa pengawalan yang istilahnya yang ketat. 2 mobil, dia naik mobil Lexus katanya, mobil putih. Di depan tuh dia, mobil Lexus kenapa di belakang? Bukannya dia buka mobil pengawal mengapa di belakang? Bukannya mobil pengawal harus bukain jalan. Loh. Bukan begitu, guys. Prinsipnya kalau untuk KDM itu sengaja di depan karena dia tuh agar bisa sewaktu-waktu tuh berhenti menyaksikan kehidupan masyarakat gimana. Jadi mobil yang di belakang tuh ya udah otomatis berhenti, ikutin Kang Deddy di mana dia berhenti, ngawal. Ya kalau mobil di belakang ngawal di depan, Kang Deddy berhenti dia ngucul saja, repot. Tanpa sirene loh, guys. Dan kedatangan dia dimanapun tempat tuh tanpa koordinasi, tanpa pemberitahuan, tak terdeteksi pokoknya. Itu yang dikhawatirkan pimpinan daerah itu begitu tuh. Tahu celok aja datang ke tempat lokasi dia. Itu kepala desa kemarin dia kan kesini tuh ada desa Sri Mukti dan Sri Jaya, guys. Saya yakin itu kepala desanya nggak tahu itu kedatangan dia. Pokoknya itu anti protokoler dia itu. Nggak harus pakai surat begini, ntar hari ini mau datang nih, enggak. Selama dia bekerja untuk demi rakyat, ya udah dia langsung sidak. Kemarin tuh inspeksi ke Kali BCT kalau nggak salah, guys. Karena jika seandainya dia kabar-kabar ke pemerintah daerah, ke pemerintah lokal di bawahnya, ya, hari ini besok tanggal ini sekian mau datang, nah, itu pasti gupoh itu. Istilahnya panik kepala pimpinan daerahnya tuh. Pasti mempersiapkan ini. Wah, Kang Deddy itu maunya tuh natural, dia apa adanya. Keadaan ya siap, lagi lengah ya lengah. Yang bikin was-was pemimpin daerah sekarang begitu tuh. Gubernur yang tak terdeteksi udah kayak intelijen. Tak tahu di sini, tak tahu besok di sana. Kayak dulu waktu Presiden SBY, guys. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Susilo Bambang Yudhoyono itu. Itu kan lokasinya di Desa Setia Mekar, guys, Tambun Selatan. Ada kabar mau meresmikan sekolah tinggi yang di Dewan Dakwah itu, guys. Lah itu jarak berapa hari kemudian langsung dicor, jalannya diaspal, dirapiin, yang jalan kereta api itu yang semulanya hancur, dirapi-rapiin. Terus kemudian era Jokowi yang kunjungan ke Lampung, emang di Jokowi ngasih kabar tanggal sekian mau ke Lampung. Akhirnya apa? Pemerintah daerah Lampung langsung membaguskan atau mempermulus jalan yang dia pikir akan dilewatin Jokowi. Semua jalan dibagusin, semua jalan dicor, semua jalan dirapiin. Ternyata Jokowi ngambil jalan lain yang hancur total, yang sempat viral itu. Nah itulah, kalau KDM prinsipnya nggak seperti itu, guys. Datang aja.
tanpa kabar-kabar. Ini judulnya vlog hari ini adalah curhat ini guys, curhatan saya ini. Dulu pernah KDM ke lintas provinsi bahkan guys, udah kayak bus antar kota antar provinsi. Lintas provinsi menemui Kades itu loh guys, Kades Alkaf itu yang identik dengan tatoan seluruh badan sampai kepala ditatoin. Tapi kinerjanya bagus. Kades itu dia mampu membangun jalan-jalan di desanya dengan uang pribadi. Di dana desa juga dialokasikan pokoknya untuk kepentingan rakyat aja. Nah, salutnya Kang Deddy itu padahal udah beda wilayah, beda daerah kekuasaan loh. Itu Jawa Tengah loh guys. Kades itu di Banjarnegara, yang notabene itu berada di bawah kendali Gubernur Jawa Tengah. Namun Kang Deddy datang ke sana, ke tempat Kades itu, ke Banjarnegara. Terus dia izin ke gubernurnya gitu? Enggak. Terus dia izin ke Bupati Banjarnegara? Oh tidak. Langsung dia menuju ke rumah Kades Sherlock. Datang gitu aja udah. Jadi Gubernur Jawa Tengah itu pun juga nggak tahu kedatangan Kang Deddy, padahal dia orang nomor 1 Jawa Tengah loh. Bupati pun juga tidak tahu. Ya itulah sistemnya, cara kerja Kang Deddy yang terbukti efektif, yang membuat banyak orang itu pro kontra. Pro-nya tuh ya memang kinerjanya bagus, yang kontra tuh katanya gubernur konten, terlalu proaktif, terlalu gini. Yang penting hasilnya guys. Biarpun apa kata orang, biarpun anjing menggonggong, yang penting timpuk aja guys. Nah, saya salutnya Kang Deddy itu begitu. Kita balik lagi guys, sambil melihat-lihat ini guys. Kali saya akan bercerita lagi. Jadi kemungkinan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu layak dia itu untuk jadi orang nomor 1 di Indonesia. Selama kinerjanya bener loh. Meskipun banyak protes dari DPR, dari mana-mana, tetap dia itu pokoknya gaspol remblong. Soalnya dia kenapa berani? Karena dia merasa di jalur yang benar, jalur yang lurus. Selama sesuai tracknya ya ngapa harus takut? Prinsip dia tuh begitu guys, nggak ada yang perlu ditakutkan selama benar. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri guys. Meskipun dihantam kelicikan sono sini, tetap aja namanya benar pasti berada di atas. Gedung Sate di Bandung itu kantor, emang statusnya tuh kantor gubernur secara formal ya, tapi yang nempatin wakil gubernur ya, karena Kang Deddy sekali lagi dia nggak punya kantor guys. Kantornya tuh di mana selama wilayah Jawa Barat tuh ya kantor dia. Kalau untuk kediamannya emang di mana itu, Lembur Pakuan apa mana itu, di Subang itu memang tempat kediaman, beda sama kantor guys. Bener-bener tak terdeteksi kemarin tuh tiba-tiba lewat sini. Padahal dari dulu udah angen-angen, wah pasti tau lah kalau tiap hari saya di sini Kang Deddy datang mah. Ya pikir saya ya gitu, namanya gubernur guys, datang pasti ada pengawalan khusus kan. Ada Forager, ada mobil patwal. Dia berada di tengah rombongan lah, nggak tuhnya 2 mobil doang. 2 mobil itu, 1 mobil khusus dia di depan, yang berada di depan dia tuh sama kameramen dia guys. Untuk yang belakang dia tuh pasukan pengawalan. Pokoknya tahunya kalau Kang Deddy itu kalau dia berhenti aja
dia berhenti, istilahnya interaksi ke masyarakat, pasti akan dikerumunin orang. Nah itu yang hebohnya situ, wah ada apa non. Pasti orang, wah ternyata ada Kang Deddy. Nah itu kalau cuma lewat doang, orang nggak akan ngeh bahwa di dalam itu ada orang nomor 1 di Jawa Barat tuh, orang nggak akan ngeh guys. Meskipun macet kayak apa ya, biasa aja dia, emang dinormalisasi aja, dinormalkan aja. Jadi tidak harus bunyikan klakson atau sirene, enggak. Sewajarnya pengguna jalan aja. Nah itu begonya guys. Di sana dan satu lagi di belakang sana. Ini tidak ada aktivitas karena masih jam istirahat guys. Sekali lagi saya tegaskan, bukannya karyawan libur atau malas kerja ya, karena memang jam istirahat nih. Ya elah, gelap amat ini. 12.37 Sabtu. Masih istirahat guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video konten update normalisasi Kali Gabus, tepatnya di hari Sabtu 14 Juni 2025. Sekedar info bahwa sudah diturunkan box culvert di area sini 3, di area sana 6, di ujung sana 1. 10 box culvert sudah diturunkan untuk keperluan penyambungan gorong-gorong atau penggantian gorong-gorong yang lama. Terpantau di sini ada 3, dan ini untuk mempersiapkan ini pasti menggunakan alat berat guys, eskavator biasanya. Terima kasih yang sudah mendukung terus channel Gian Kelana. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga lancar rezeki kalian semua berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.